Selamat datang rekan-rekan sekalian, terima kasih telah bergabung di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan, video kali ini kita akan membahas terkait dengan pemutusan hubungan kerja kepada para tenaga honorer yang dilaksanakan tahun depan. Apakah informasi itu bisa dipercaya atau seperti apa? Berikut penjelasannya seperti apa yang dimuat oleh kabar24.com perihal penanganan persoalan tenaga honorer. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas telah memastikan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja secara massal bagi tenaga honorer dalam waktu dekat, padahal pemerintah tidak boleh lagi mempekerjakan tenaga non-ASN per 28 November tahun 2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Meski undang-undang tersebut mengatur terkait dengan tidak adanya lagi kategori honorer, akan tetapi di rancangan Undang-Undang ASN telah diberikan ruang sesuai dengan arahan Presiden, yakni tidak akan ada pemutusan hubungan kerja secara massal. Selain itu, arahan berikutnya Presiden adalah kebijakan itu sedapat mungkin menghindari penurunan pendapatan terhadap honorer serta pemberatan anggaran. Maka dari itu, ia pun menjamin bahwa status tenaga non-aparatur sipil negara itu masih aman hingga dengan bulan Desember tahun 2024. Oleh karena telah ada kesepakatan untuk menunda penghapusan diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, adapun mengenai dasar hukum kebijakan ini, Menpan telah menyebutkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan aturan baru yang mengatur terkait dengan kebijakan tersebut. Rekan-rekan, adapun mengenai dasar aturan kebijakan ini, Menpan mengakui bahwa pihaknya sedang menyiapkan aturan baru terkait dengan kebijakan tersebut. Diberitakan sebelumnya bahwa jumlah tenaga non-aparatur sipil negara di Indonesia saat ini telah mencapai 2,3 juta orang. Jumlah tersebut naik sangat signifikan oleh karena memang pada awalnya Kemenpan hanya memperkirakan jumlah tenaga non-aparatur sipil negara itu hanya sebesar 400.000 pada tahun 2022. Akan tetapi setelah dilakukan pendataan dan penataan tenaga non-aparatur sipil negara di akhir tahun 2022 yang lalu, ternyata hasilnya sangat jauh dari apa yang diperkirakan, yakni mencapai 2,3 juta orang. Penataan tenaga non-aparatur sipil negara ini akan memprioritaskan pelayanan dasar seperti tenaga guru dan tenaga kesehatan sehingga formasinya dapat ditambah dalam skema positif growth. Nah, rekan-rekan, demikian kebijakan yang telah diambil oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam rangka penataan dan penyelesaian persoalan tenaga non-aparatur sipil negara. Maka dapat dipastikan tahun ini tidak ada pemutusan hubungan kerja secara massal kepada para tenaga honorer hingga dengan tahun 2024. Nah, di tahun 2024 kemungkinan sesuai dengan revisi undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara, kemungkinan besar memang status tenaga honorer itu akan diselesaikan di tahun 2024. Di kesempatan lain, beberapa pernyataan dari pihak terkait menyatakan bahwa penundaan penghapusan tenaga honorer hingga dengan Desember tahun 2024 itu adalah untuk memanfaatkan langkah pengangkatan honorer menjadi P3K. Namun yang menjadi persoalan yang sampai dengan saat ini menjadi tanda tanya bagi sebagian besar rekan-rekan para tenaga honorer adalah pengangkatan tenaga. Mekanisme pengangkatan itu apakah melalui tes seleksi kompetensi dasar ataukah hanya melalui tes observasi. Inilah yang dinantikan dari final rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terkait dengan mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K. Nah, rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap kebijakan ini? Silakan tuliskan komentar rekan-rekan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.